Puji Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini ya? Terutama buat jemaat yang sedang menyaksikan online ya, apa kabarnya? Boleh diketikkan di kolom komentar ya. Kabar kalian gimana? Lalu Anda menyaksikan dari mana ya? Boleh sebutkan kotanya atau pulaunya supaya kami mengetahui di mana saja jemaat online yang sedang menyaksikan hari ini. Ya, puji Tuhan saudara ya. Dan kalau ada di antara saudara yang belum membagikan ulang, bisa juga membagikan ulang dari halaman Facebook Anugerah Ministries supaya teman-teman Anda yang lain yang juga stay at home saat ini tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Mereka tidak akan hidup di dalam ketakutan, dalam kepanikan, tapi mereka juga bisa dibangunkan imannya bersama-sama dengan kita malam hari ini. Amin. Yang bilang amin boleh diketikkan atau kasih jempol ya. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul Tuhan Pulihkan. Saya percaya banyak sekali di antara kita yang saat ini sedang bertanya kepada Tuhan, menantikan masa di mana Tuhan akan memulihkan keadaan hidup kita dan keadaan negeri kita dan keadaan bumi ini. Benar saudara ya? Nah, ini adalah kerinduan hati kita semua menunggu untuk Tuhan memulihkan. Di saat-saat karantina seperti ini saudara, kita harus memastikan bahwa kita makin berhubungan dekat dengan Tuhan saudara ya. Dan ini yang saya rasakan bahwa akhir-akhir ini saya tuh merasa lebih menghargai hidup saudara ya. Karena sadar banget bahwa ternyata hidup ini memang tidak berada di tangan kita ya. Kita bisa aja pergi tidur malam ini dan besok pagi udah gak bangun lagi. Ya, jadi lebih menghargai kalau masih ada waktu yang Tuhan izinkan untuk kita lalui di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Itu artinya kita masih mempunyai kesempatan untuk hidup berbuah di atas muka bumi ini. Kita masih punya kesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya di rumah ini sudah karantina hampir 2 minggu saudara ya. Jadi di rumah aja kan istilahnya mengikuti instruksi dari Bapak Presiden. Work from home, study from home, now we also worship from home ya. Nah saudara, tapi saya menolak untuk makan tidur atau cuman main game atau cuman nonton TV gitu atau film gitu saudara ya. Saya menolak untuk bermalas-malasan dan saya sedang memacu diri saya sendiri untuk menjadi produktif meskipun dilakukannya dari rumah. Dan saya pikir kita semua harus mempunyai cara pandang yang positif seperti itu saudara ya. Jangan down, sedih, kecewa, gak tahu harus bagaimana ya. Ketakutan atau merasa kok hidup tiba-tiba gak ada artinya, kok hampa banget gitu. Jangan saudara, tapi mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk bisa menghasilkan karya-karya yang positif. Untuk mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama. Saudara, tentunya karena sekarang sekolah-sekolah diliburkan gitu kan ya. Mereka study from home, anak kami yang kedua yang bungsu juga saudara ya. Belajarnya di rumah, jadi setiap pagi saya harus menemani dia dari jam 8.15 sampai jam 2.15 siang gitu saudara ya. Untuk belajar online gitu saudara, guru-gurunya kasih bahan terus kita harus mengerjakan di rumah. Wah itu cukup menyita waktu saya juga ya. Tapi puji Tuhannya kalau kita tetap menyibukkan diri kita, maka tidak akan terasa bosan gitu saudara ya. Justru malah kalau akhir pekan datang ya, rasa kebosanan itu akan makin terasa gitu. Karena gak ada kegiatan, kok gak bisa keluar rumah gitu saudara ya. Dan ini yang saya lakukan hari-hari ini, saya sedang menerjemahkan buku Love Revolution dalam bahasa Inggris ya. Nanti begitu masa karantina ini selesai, begitu virus corona ini sudah lewat badainya, maka sudah bisa memberkati bangsa-bangsa ya. Atau saya juga karena jadi punya lebih banyak waktu di rumah ya. Biasanya saya cuma posting foto makanan, tapi kali ini saya membuat video tutorial bagaimana cara masaknya gitu saudara. Karena saya tahu ada banyak ibu-ibu di luar sana yang juga sama sumpeknya, sama stresnya dengan saya gitu kan. Tiba-tiba harus menjadi guru buat anak, tapi di saat yang bersamaan harus masak untuk makan siang gitu. Waktunya cuma sedikit ya kan, tapi
bisa dilakukan gitu. Jadi yang saya lakukan, saya posting video-video itu saudara, sehingga teman-teman saya gitu banyak yang bilang, aduh aku terinspirasi gitu ya. Baru tadi sore ada satu teman saya, teman dari sejak SMP saudara, yang bilang gini, Dep, aku jiwa keibuanku itu bangkit ngeliat postingan-postingan kamu, katanya gitu. Loh kok bisa jiwa keibuan, gimana maksudnya gitu kan. Iya, aku tuh bertahun-tahun jiwa keibuanku tuh sering timbul dan tenggelam gitu ya. Tapi kali ini lumayan lama ini bertahan, katanya gitu. Karena dia punya 3 orang anak dan semuanya juga di rumah, maka setiap hari harus mikirkan kan ini makan apa gitu ya, karena biasanya masih bisa ada kesempatan bisa makan di luar, sekarang nggak bisa saudara ya. Sekarang kita punya kehidupan yang baru, a new normal ya, norma-norma yang baru sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan biasanya saudara ya, kalau hidup di Jakarta itu sibuk sekali, waktu itu kayaknya tinggal sedikit gitu kan. Tapi sekarang waktu jadi lumayan banyak, apalagi kalau akhir pekan seperti yang saya bilang. Nah, jadi bisa berjemur gitu kan ya di bawah sinar matahari. Padahal dulu ya saudara ya, saya itu kalau bisa berjemur itu pasti tunggu kalau liburan, lagi pergi ke pantai di Bali gitu misalnya baru berjemur. Sekarang saudara, saya sama Pastor Daniel sama James di rumah berjemur di balkon saudara ya. Sambil membaca firman Tuhan, itu lumayan saudara ya. Kalau berjemurnya 10-15 menit bisa dapat 2 pasal saudara. Jadi sehat secara raga, juga sehat secara roh. Ada amin ya. Ketika amin ya. Jadi saya malam ini mau memberikan encouragement ya, mau mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat yang menyaksikan online, jangan down, jangan gelisah, jangan tawar hati. Ayo kita bangkit bersama-sama. Keluar dari masa karantina ini, percaya bahwa kita akan menjadi orang lebih sehat, lebih baik, lebih dekat sama Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saya semangat loh saudara. Saya berharap Anda yang mendengarkan di rumah juga sama semangatnya seperti saya. Amin saudara. Ya. Nah, kemudian di tengah-tengah semuanya itu, Tuhan memberikan sebuah impresi kepada hati saya sangat jelas ya. Sebuah ayat yang bisa kita baca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Di screen sudah ada, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bukankah ini yang sedang kita doakan hari-hari ini? Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan hidup kita, memulihkan bumi. Nah saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya negeri kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya bumi ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ada 3 bagian yang harus kita lakukan, yang kita akan pelajari dari ayat ini. Dan malam ini kita akan pelajari satu persatu. Bagian yang pertama, saudara, ini adalah panggilan untuk kita humble ourselves. Ya, panggilan kepada umat Tuhan untuk sama-sama merendahkan diri. Bukan cuma merendahkan hati loh saudara, merendahkan diri. Buang semua kesombongan yang kita punya. Saya berharap di musim-musim sekarang ini dengan apa yang terjadi, wabah COVID-19 ini membuat kita merefleksikan ulang betapa sesungguhnya manusia itu gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Gak ada satupun yang bisa kita banggakan dari hidup kita ini kecuali Tuhan Yesus Kristus yang ada memerintah dalam hidup kita. Amin saudara. Kita merasa lemah, kita merasa gak berdaya. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, Yesus akan memberikan kekuatan yang baru. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini tadi ya. Dan umatku. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk semua orang. Ayat ini ditujukan kepada umat Tuhan. Yang atasnya
nama Tuhan disebut, ya. Panggilan untuk anak-anak Tuhan merendahkan dirinya. Ada amin saudara. Kalau Anda menyaksikan online bisa diketikkan merendahkan diri. Itu adalah poin kita yang pertama saudara ya. Merendahkan diri. Saudara, kenapa kita perlu merendahkan diri? Ya, mungkin ada yang merasa, oh Bu, tapi kan saya sudah rohani Bu. Ya, saya itu sudah punya kehidupan yang benar gitu kan ya. Nah, itulah exactly what you need to repent from. Itulah tepatnya yang harus bertobat. Karena merasa dirinya sudah benar, merasa hidupnya sudah benar. Saudara, ini masanya kita harus introspeksi ulang ya. Tidak boleh self-righteousness, tidak boleh merasa diri benar atau paling benar. Ada orang-orang yang sombong rohani. Saudara, saatnya kita harus humble ourselves. Kita harus merendahkan diri kita. Kalau mungkin ada selama ini orang-orang yang berpikir, oh doktrinku itu sudah yang paling benar. Pengajaranku itu sudah yang paling benar. Yang lain salah. Waktunya Anda bertobat. Ya. Atau kalau ada yang berpikir aku doang dengan pengikutku yang akan masuk ke surga. Yang lainnya semua masuk neraka. Waktunya kita untuk bertobat, tidak boleh berpikir seperti itu. Mari kita rendahkan diri kita. Sesama tubuh Kristus, bergandengan tangan, bersatu untuk berdoa kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, ketikan amin. Haleluya. Saudara ketahuilah bahwa manusia itu hidup di atas muka bumi ini, tidak ada yang benar. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia, katakan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita semua sudah jatuh dalam dosa, baik dosa yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maupun dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, saudara. Ya, kita semua butuh yang namanya penebusan, karya penebusan Tuhan Yesus. Minggu-minggu ini kita akan merayakan Paskah, saat yang paling tepat untuk berpikir kembali arti penebusan darah Yesus di dalam hidup kita. Seperti ayat ini yang dikatakan dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama saudara, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak ada satu orang pun yang benar. Kalau kita dibenarkan, itu bukan karena perbuatan kita. Tidak ada yang bisa disombongkan. Kalau kita dibenarkan, itu secara cuma-cuma. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Ada amin, saudara. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri kita bersama-sama. Satu ayat lagi yang akan kita lihat, 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 5 sampai 10. Di sini dijelaskan lebih jelas. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin saudara. Kalau sekarang sekeliling kita terlihat gelap, percayalah bahwa ada Tuhan di dalam diri kita, maka kegelapan itu harus pergi. Ada amin saudara. Ayat berikutnya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat ini ngomongin orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya dia masih hidup di dalam gelap. Kelihatannya rohani, ya kan, datang ke gereja, shalom, pelayanan, tapi masih punya hobi-hobi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini panggilan bersama-sama kita untuk merendahkan diri, saudara. Berikutnya, ayat 7. Tetapi
jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ada amin saudara? Dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang rahasia. Manusia lain tidak ada yang tahu, hanya Kau yang tahu. Dan Tuhan pasti tahu, karena mata Tuhan melihat kemana-mana bisa dilihat. Tuhan Yesus sanggup menyucikan dosamu. Tapi kita perlu merendahkan diri, mencari wajahnya, berdoa, berbalik dari jalan kita yang jahat. Ada amin. Berikutnya, ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Semua manusia jatuh dalam dosa. Semua tanpa terkecuali. Tidak ada orang benar. Yang ada orang-orang yang dibenarkan. Ada amin. Ketikan amin. Berikan jempol kalau saudara setuju. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, akui dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, termasuk dosa-dosa yang tersembunyi itu, termasuk dosa-dosa rahasia itu, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ayat ini jelas sekali, jelas banget. Semua dari kita pasti punya salah, pasti pernah melakukan pelanggaran, pasti punya dosa. Hari ini panggilan untuk kita sama-sama umat Tuhan merendahkan diri kita dan bilang ampun Tuhan. Saudara lihat bagaimana di musim-musim seperti sekarang ini. Bahkan pemerintah yang paling pintar di atas muka bumi pun dibuat kebingungan. Tidak tahu harus bagaimana. Dibuat gagal usaha-usaha mereka. Saudara, negara-negara adidaya superpower yang biasanya sombong. Sekarang semuanya tanpa terkecuali seluruh dunia harus humble themselves. Saudara, ini panggilan untuk kita. Poin yang kedua. Selain merendahkan diri, Tuhan minta kita untuk berdoa. Katakan berdoa. Ketikan berdoa, ya. Berdoa dan mencari wajahnya. Pray and seek His face. Panggilan kepada umat Tuhan untuk sama-sama berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara, lihat baik-baik keadaan sekelilingmu. Panggilannya buat kita untuk berdoa syafaat. To stand in the gap. Antara Tuhan dengan manusia terpisah jurang. Karena dosa. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib sehingga sekarang manusia bisa kembali kepada Bapa. Tapi masih ada manusia-manusia yang tidak mau dijangkau oleh kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita berdiri untuk mengisi kekosongan itu. Kita berdiri berdoa syafaat memohon kepada Tuhan. To have mercy, untuk berbelas kasihan. Ada amin saudara. Saudara, kita berdoa syafaat bersama-sama dengan Yesus. Roma pasal yang ke-8 ayat 34 mengatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bahasa Indonesia adalah pembela, tetapi kalau saudara melihat bahasa Inggrisnya dikatakan, who indeed is interceding for us. Yesus itu di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, sedang berdoa syafaat buat kita saudara. Ingat gak waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Ya, dia berdoa secara kusyuk saudara, murid-muridnya ketiduran. Dibangunin sama Tuhan Yesus, bangun, 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 berjaga-jaga. Ya,
Disuruh berdoa lagi bersama dengan Tuhan Yesus, ketiduran lagi. Sampai Tuhan Yesus bangunin lagi. Tidak bisakah kamu untuk tahan 1 jam saja berdoa bersama-sama dengan aku? Rupanya panggilan itu sampai sekarang masih ada, saudara. Karena Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita di sorga. Maukah kita berdoa syafaat bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tubuh dan kepala berdoa syafaat bersama-sama. That will be very powerful, ya kan saudara? Yang mau katakan amin, ketikan amin, jempol, saudara ya. Puji Tuhan. Saya itu bahkan bertanya loh sama Tuhan. Mungkin seperti sebagian daripada saudara juga bertanya, Tuhan, kenapa diizinkan pandemik ini terjadi? Tuhan, pandemik ini juga membunuh anak-anak-mu loh Tuhan. Juga membunuh beberapa hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu Tuhan jawab saya apa? Saya dikasih ayat Hosea pasal yang keempat ayatnya yang keenam. My people perish because of lack of knowledge. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi orang Kristen yang mati, hamba-hamba Tuhan yang mati itu mereka mengenal Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya saya rasa lebih akurat. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan macam apa Tuhan? Ya, saudara, jujur. Waktu pertama kali kita dengar tentang virus corona merebak di Wuhan, itu bulan Januari awal, ya. Jujur bilang sama saya, kita orang Indonesia terlalu meremehkan, ya kan? Kita pikir, masih jauh, gak nyampe lah ke Indonesia. Saya pribadi merasa tidak akan sampai ke Indonesia. Karena Indonesia ini sudah pernah diluputkan dari SARS, sudah pernah diluputkan dari flu burung, ya saudara. Saya pikir, pasti luput. Karena di Indonesia ini sinar matahari banyak. Virus-virus tidak berani lah. Dan ada juga yang bikin jokes, meme-meme yang bilang, virusnya masuk ke tubuh orang Indonesia, kaget Bo, ya kan? Bagaimana mungkin gitu. Wong kita makanan jatuh aja belum 5 menit gitu kan saudara ya. Ya kan? Terus kalau konon katanya kalau kita beli gorengan di pinggir jalan itu dikasih plastik juga supaya kriuk gorengannya ya kan. Jadi kalau virusnya masuk ke tubuh kita kaget apa ini gitu. Nggak berani dia minder katanya. Kita malah bercanda. Kita remehkan situasi yang terjadi saudara. Kita pikir gak akan nyampe ke Indonesia. Ketika kemudian digerakkan untuk social distancing, menjaga jarak, kita agak terlambat untuk melakukan gereja Tuhan. Agak terlambat responsnya. Sehingga kemudian inilah yang terjadi saudara. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa bahwa kalau ada anak-anak Tuhan yang kena atau hamba-hamba Tuhan yang kena, terus kita menghakimi, mereka itu kena ya, karena kurang beriman mereka itu ya. Mereka itu kurang kudus hidupnya ya kan. Atau kurang berdoa mereka itu. Jangan ada di antara kita yang menghakimi sesama kita seperti itu. Karena kita nggak mau, kalau kita salah menghakimi, nanti malah Tuhan tidak berkenan kepada kita seperti Tuhan tidak berkenan kepada teman-temannya Ayub ketika mereka menghakimi Ayub. Jadi tidak perlu kita menghakimi orang lain. My people perish because of lack of knowledge. Saya mau kasih tunjuk satu gambar. Ini gambar ilustrasi yang sedikit menjijikkan. Ya, mohon maaf. Tapi saya harap dengan ilustrasi ini saya tunjukkan, saudara akan nangkep dan gambar ini akan selalu kau ingat. Silakan dikeluarkan gambarnya. Ini adalah gambar virus yang dibesarkan ya sebagai ilustrasi. Kalau digedein size-nya. Di tangan kita itu, kalau kita nggak suka cuci tangan, nggak suka bersihin tangan kita, ada banyak sekali virus-virus seperti ini. Lalu kita jabat tangan, kita tularkan sama orang yang menjabat tangan kita. Lalu nanti pergi kemana lagi kita pegang teman-teman kita, kena semua. Itulah yang terjadi saudara. Jadi nggak usah menghakimi yang macam-macam. Karena kita hidup, sekali lagi saya ingatkan, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita hidup
dalam tubuh yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga ada sakit penyakit, ada kematian, ada virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Saudara, lanjut gambarnya udah cukup, nanti takut mereka. Janganlah kita menghakimi sesama kita, ya. Karena saya cuma mau ingatkan, kalau sekarang masih punya waktu, jangan disia-siakan. Hiduplah melekat dengan Tuhan. Dengarkan detak jantungnya Tuhan. Karena Tuhan akan segera datang kembali. Persiapkan dirimu. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita orang Kristen perlu hidup beriman, tapi juga berhikmat. Kita ikuti anjuran pemerintah, social distance, work from home, study from home, worship from home. Supaya kita tidak menjadi carrier dan menyebarkan virus kemana-mana. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, kita nggak akan jatuh sakit. Tapi orang yang kita salam-salamin itu, mereka kalau kekebalan tubuhnya lemah, mereka yang kena, saudara. Ya. Sebagai pastor, saya harus mendeklarasikan Mazmur 91. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata untuk kehidupan anak-anaknya. Ketika saya deklarasikan Mazmur 91, itu membangun iman saya sendiri. Dan juga membangun iman daripada jemaat yang kami pimpin. Tetapi ketahuilah, seandainya Tuhan izinkan ada yang terkena COVID-19 sekalipun, percayalah bahwa Dia masih Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada beberapa orang yang percaya minyak urapan. Ada yang percaya bahasa roh. Ada yang percaya harus doa puasa. Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bukan minyak urapan atau bahasa roh atau doa puasamu yang akan menyelamatkanmu. Tapi Tuhan Yesuslah juru selamatmu. Tuhan Yesuslah juru selamatku. Amin saudara. Dan seandainya Tuhan izinkan ada yang meninggal karena COVID-19. Percayalah Tuhan sudah menyiapkan tempat baginya di sorga. Kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Percayalah bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan bahkan melalui kematiannya. Jangan tanya caranya gimana, saya juga enggak tahu saudara. Sama seperti waktu Yesus ditanya sama murid-muridnya. Tuhan, orang ini lahir buta. Sejak lahir sudah buta. Salahnya siapa Tuhan? Dosanya siapa? Dosanya dia apa dosa orang tuanya? Dan Yesus bilang bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin saudara? Jadi kita tuh ya kadang-kadang gak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Gak mengerti apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Tapi percaya saja ujungnya pasti mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, haleluya, amin. Inilah hidup saudara ya. Karena kita hidup dalam tubuh ini saudara, tubuh yang fana ini. Maka virus bisa masuk, mematikan, ya. Dunianya sudah jatuh dalam dosa, bisa melanda seluruh bumi. Tapi percayalah, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan corona itu masuk ke dalam tubuhmu, saudara. Amin. Tuhan masih memegang kendali sampai hari ini. Amin. Dan selagi Tuhan masih izinkan kita hidup, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hari di mana kita sudah tidak bisa lagi mempermuliakan Tuhan. Hari itu Tuhan akan panggil kita pulang ke pangkuannya. Saudara, sekali lagi panggilan untuk kita, anak-anaknya, merendahkan diri kita dan berdoa. Berpaling dari jalan-jalan kita yang jahat.
Berdoa syafaat, memohon belas kasihan Tuhan untuk mereka yang sedang tergolek sakit. Untuk keluarga mereka. Kalau kena COVID-19 tidak bisa dikunjungin loh saudara, diisolasi loh saudara. Di dalam ruangan yang kaca saja saudara. Keluarganya tidak bisa kunjungin dia. Betapa lonely, sendirian saudara. Kita perlu berdoa memberikan kekuatan buat mereka, buat keluarga yang harus ditinggalkan. Dan saudara, saya juga terpikir untuk keluarga-keluarga yang sudah ditinggal mati oleh penderita COVID-19. Supaya mereka menemukan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kalau saya berdoa syafaat, bisa nangis sendiri saudara ya. Dan bagaimana mereka akan melanjutkan hidup. Berdoa untuk pemerintah diberikan hikmat supaya bisa segera berlalu wabah COVID-19 ini. Berdoa untuk para suster, dokter, tim medis yang sudah mengorbankan diri mereka untuk merawat pasien-pasien. Supaya Tuhan beri hikmat, beri perlindungan pada mereka. Have mercy on Indonesia, Lord. Have mercy on earth untuk semua penduduk bumi ini. Berdoa supaya minta Tuhan dengar doa kita. Dan minta Tuhan untuk memulihkan negeri kita. Poin yang ketiga. Turn from our wicked ways. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Panggilan kepada umat Tuhan untuk sama-sama bertobat. Saudara mungkin bilang, tapi aku sudah kasih perpuluhan loh. Aku sudah kasih persembahan loh. Bahkan aku memberikan donasi banyak miliaran loh. Kepada gereja, kepada yayasan organisasi sosial, charity. Banyak orang berpikir mereka bisa menyogok Tuhan dengan uang mereka. Saudara, jangan memberi karena engkau mau membayar dosamu. Karena it doesn't work like that. Tuhan mau hatimu, bukan uangmu. Kalau kau memberi, berilah karena engkau mengasihi dia, bukan untuk menghapus dosamu. Dosamu sudah ditebus di atas kayu salib. Tidak bisa dibeli dengan uang berapa miliar pun atau triliun pun yang kau sumbangkan. Tapi yang Tuhan mau, hatimu. Where is your heart today? Di mana hatimu hari ini? Bagaimana kondisi hatimu hari ini? Banyak orang hatinya enggak terimaan. Nyinyirin, semua dinyinyirin. Semua hamba Tuhan dinyinyirin, semua gereja dinyinyirin. Gereja online salah, gereja tetap ibadah, terus ada jemaatnya yang kena COVID-19 salah juga gitu kan ya. Tidak ada yang benar menurut pandanganmu. Engkau sulit dipuaskan. Perdebatan sengit karena menganut doktrin yang berbeda. Guys, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus saja. Kita semua manusia biasa. Mana kasih Kristus? Mana mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Saya tidak melihat itu kalau saya membaca komentar-komentar dari orang-orang yang pedas dan saling menjatuhkan. Kayaknya sebelum COVID-19 ini melanda, sepertinya manusia di atas muka bumi ini banyak yang menjadi hakim. Saling menghakimi. Ya, saling menghakimi. Semua merasa dirinya paling benar. Ingat ya, malam ini saya ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Tidak usah menjadi hakim atas orang lain. Karena di akhir zaman nanti, kita semua tanpa terkecuali harus berada di pengadilan terakhir. Menghadap kepada hakim yang agung. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Setiap perkataan yang kita ucapkan di atas muka bumi ini. Setiap komentar yang kita ketikkan di kolom komentar. Lebih baik kita berpikir tentang hal itu. Karena kayaknya kedatangan Tuhan sudah dekat loh saudara. Ya, jadi saudara, mari kita konsentrasi pada
akhir dari segala sesuatu, saudara. Supaya kita tahu, kalau kita pulang, kita itu pulang kemana? Supaya jelas, saudara. Di mana hati kita saat ini? Di film serian yang gak habis-habis itu. Mumpung lagi karantina ya kan? Satu seri lagi lah. Tidur lebih malam. Atau besok juga work from home. Atau di hobimu yang sementara ini belum bisa dilakukan karena sedang karantina. Atau di hobimu yang sekarang ini makin giat engkau lakukan karena di rumah terus. Atau di pleasures, hal-hal yang memberikan kesenangan kepadamu. Where is your heart? Di mana hatimu berada? Apakah hatimu mengenal isi hati Tuhan yang terdalam? Saudara, kekasih itu pasti tahu apa isi hati kekasihnya. Yesus pernah bilang, mulutnya dekat denganku, tapi hatinya jauh. Wah, jangan kita mau menjadi kekasih yang seperti itu. Pura-pura cinta tapi di mulut saja, hatinya jauh. Kalau kau cewek, jangan mau punya cowok yang seperti itu. Ya, kalau kau cowok, jangan mau juga punya cewek yang seperti itu. Ya, apalagi udah karantina seperti ini, ya kan? Bukan cuman jauh di mata gitu kan ya. Tapi harus dekat di hati gitu loh saudara ya. Matius 15 ayat 8. Maaf ya, firmannya malam hari ini agak keras. Karena kalau ini adalah malam terakhir saya berkhotbah kepadamu, saya mau pastikan nanti saya bisa bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan tugas kepadaku. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus pernah bilang juga, mereka terlihat putih dari luar, tapi penuh dengan tulang-tulang busuk di dalamnya. Like whitewashed tomb. Seperti batu nisan yang putih dilabur kapur. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Kita baca bersama-sama. Kalau kamu nonton di rumah, baca juga. Supaya telingamu dengar dan hatimu terbuka. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, tapi saya bukan ahli Taurat loh Bu. Ahli Taurat itu bicara apa sih? Ahli Taurat itu bicara tentang orang-orang yang mengerti Tauratnya Tuhan. Bicara orang-orang yang hafal Alkitab luar dalam. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang agamawi, yang rohani. Melakukan ritual-ritual agama. Kalau minggu pergi ke gereja pelayanan. Macam-macam rupa-rupa pelayanannya. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan kita menjadi orang yang seperti ini. Yang cuman kelihatan bersih di luarnya. Dalamnya, Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi akhir zaman, jangan kita menjadi ahli Taurat dan orang Farisi akhir zaman. Mulutnya, penampilannya seperti orang suci, tapi hatinya busuk. Buang segala kepura-puraan, kemunafikan. Jangan kita main-main dengan dosa, tapi memproyeksikan kehidupan yang kudus. Karena kita bisa bohongin manusia, tapi kita nggak bisa bohongin Tuhan. Kita pikir tidak ada yang tahu kalau kita mengakses situs-situs tertentu. Berita mengejutkan kan beberapa hari ini. Masa di masa-masa karantina seperti ini, katanya situs-situs porno itu makin banyak pengunjungnya. Hoi, akhir zaman, sebentar lagi Yesus datang.
Waktunya bertobat, hoi. Kau pikir dengan virus corona ini manusia akan menjadi lebih baik? Kita baru aja ditunjukkan fakta bahwa yang bejat makin bejat, saudara, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi saya yakin kita anak-anaknya tidak mau hidup bejat. Kita merindukan pulang ke rumah Bapa, dijemput Tuhan di awan-awan dan kita naik, saudara. Amin. Karena itu, mari kita rendahkan diri kita, berdoa, mencari wajahnya, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saudara, ingat, Tuhan melihat tembus ke hati kita. Kau boleh pakai makeup cantik, kau boleh pakai baju yang bagus, pakai baju putih biar kelihatan alim. Tuhan melihat tembus semua penampilanmu itu. Melihatnya langsung ke dalam hatimu. Saya ini sudah karantina hampir 2 minggu. Tadi pas mau datang ke storehouse ini, pasang makeup kok lupa cara gambar alis. Udah gak terbiasa make-upan lagi, saudara. Biasanya sehari-hari di rumah polos-polosan. Yang mengerti wajah polos saya itu adalah suami saya dan anak saya James, Angel juga. Orang rumah saya, ya kan? Saudara, kita kalau keluar memberikan penampilan yang bagus, tutup dengan make-up. Tuhan melihat tembus semuanya itu. Langsung ke hatimu. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Memohon kepada Tuhan. Supaya pandemik ini segera berhenti di dalam nama Yesus. Saya undang tim musik kembali ke tempatnya. Maukah Anda berdoa bersama-sama dengan kami, saudara? Panggilan buat kita. Ada 3 bagian yang harus kita lakukan. Slide-nya tolong dikeluarkan. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahnya. Yang ketiga, berbalik dari jalan kita yang jahat. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya juga. Yang pertama, mendengar dari sorga. Yang kedua, mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga, memulihkan negeri kita. Kalau Anda mau, mari kita berdoa bersama-sama. Dimanapun saat ini Anda menonton. Dari Sabang sampai Merauke. Kita berdoa